Tauladanilah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala lapang dan bidang. Saudara-saudaraku jemaah Jumat yang berbahagia, dalam membahas suatu pergolakan atau perubahan dari suatu masa ke masa lain, suatu pemerintahan atau pimpinan kepada yang lain pula, mari kita sejenak meneropong dan mentelaah sejarah guna kita jadikan contoh atau tauladan agar kita tidak terjerumus ke jurang yang membahayakan. Bagi kita umat Islam, contoh tauladan utama adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala lapangan dan bidang, karena beliau telah menyelami bahtera hidup yang bercorak ragam, berjenis-jenis, dari lapangan perdagangan, perekonomian sampai pada pemegang pucuk pemerintahan yang tertinggi di lapangan kenegaraan dan keagamaan, yaitu dengan merubah alam jahiliyah, alam kemungkaran, kemaksiatan, penindasan manusia atas manusia kepada alam demokrasi yang adil makmur berlandaskan kitabullah Al-Qur'anul Karim. Akan kami paparkan di sini apakah sebabnya perombakan yang maha besar yang dialami oleh Nabi dapat sukses dengan hasil yang gilang gemilang, yakni dari alam yang gelap kepada alam yang terang benderang, tidak lain karena kekuatan pribadi dan keluhuran budi atau akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Akhlak, sekali lagi akhlak. Akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang luhur, sopan santun, lemah lembut dan rendah diri, dan kejujurannya lah yang menundukkan siapapun yang beliau hadapi. Hal ini dinyatakan di dalam sabda beliau, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Sesungguhnya Allah telah membimbing dan mendidikku sehingga sempurnalah pendidikanku. Adakah makhluk yang lebih kuasa daripada Allah? Adakah pendidik atau pembimbing yang lebih unggul daripadanya? Tidak, tentu tidak. Oleh karenanya, betapa hebatnya hasil didikan yang diperoleh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru itu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersifat maksum dinyatakan oleh Allah dalam firman-Nya yang tertera di dalam Al-Qur'an surah Al-Qalam ayat 4, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Dan sesungguhnya engkau hai Muhammad adalah di atas keluhuran budi. Walaupun tugas yang dihadapi Nabi adalah tugas yang amat berat, tugas menghadapi kaum biadab, orang-orang ateis, orang-orang kufar, kaum musyrikin yang satu sama lain berfanatik membabi buta terhadap aliran dan golongannya sendiri. Tetapi Nabi tiada gentar. Beliau berpedoman, yang benar pasti menang dan harus ditegakkan. Dengan lemah lembut penuh kesabaran, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebarkan agama Islam, mendidik masyarakat sedikit demi sedikit dari taraf keluarga kepada famili, kampung halaman dengan penuh kebijaksanaan, sehingga akhirnya berduyun-duyun umat manusia berikrar menyatakan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Aku menyaksikan dengan iman yang teguh dan itikad yang kuat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa menggembleng umatnya sabar dan waspada dan selalu diawali contoh tauladan. Para sahabat makin lama makin tertarik dan terpikat akan beliau sehingga mereka rela berkorban harta maupun jiwa demi untuk Allah dan Rasulnya. Bagaimana para sahabat tidak akan tertarik dengan beliau selaku pemimpin? Karena beliau adalah seorang yang berbudi luhur, berhati bersih, jujur, lemah lembut dengan ucapannya, gerak-gerik dan segala harakatnya.
Beliau tidak suka menipu, tidak berdusta, tiada pernah berjudi, tidak pernah berbuat mungkar, tidak pernah membuat ingkar dan mengganggu, walaupun terhadap mereka yang ingkar dan mengganggunya. Bahkan pada suatu ketika, tatkala beliau memasuki kota Taif, beliau dihina, dicaci maki, bahkan dilempari dengan batu sehingga berlumuran darah kedua kaki beliau. Tetapi apakah yang diperbuat oleh Nabi Muhammad SAW? Tatkala datang malaikat menunggu komando beliau untuk membasmi orang-orang yang zalim itu, Nabi tidak membalas dendam, tidak mencaci mereka, bahkan mengangkat kedua tangan beliau seraya memohon kepada Allah dan berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Allah, berilah hidayah kepada kaumku ini, karena sesungguhnya mereka itu tidak mengetahui. Demikian akhlak Nabi, demikian kesabaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad semakin lama semakin populer dan makin banyak pengikutnya, karena beliau benar-benar memikirkan nasib dan amanat penderitaan rakyat dengan menendang-nendang jauh sifat-sifat negatif, kediktatoran maupun perbedaan kelas dan warna kulit. Beliaulah yang mempelopori untuk menegakkan hak-hak asasi manusia dan menentang utama penindas dan penghisapan manusia atas manusia, dengan bersendikan keadilan, keberanian, serta menciptakan masyarakat adil makmur dengan berlandaskan persatuan dan kesatuan. Maka dengan ketabahan dan kesabaran jiwa Nabi Baginda Rasulullah SAW dan tekad beliau berikut para sahabatnya yang mempunyai tujuan satu, sehingga menimbulkan suatu kekuatan yang disertai ilahi, maka kocar kacir orang-orang jahiliyah atau kufar Quraisy yang menghalang-halangi dan merongrong perjuangan beliau. Memang kesatuan tujuan dan tekad untuk rela berkorban dengan jiwa iman akan menyukseskan segala apa yang dihadapi dan menumbangkan musuh bagaimanapun banyaknya dan kuatnya. Sebagai contoh, suatu pertempuran Yarmuk, umat Islam yang hanya berjumlah 39.000 orang dapat menumbangkan kaum kufar Persia yang berkekuatan 120.000 orang, yang berarti jumlah mereka 4 kali lipat lebih banyak dari jumlah kaum muslimin. Tapi berkat mukjizat Nabi dan kekuatan iman umat beliau, maka musuh-musuh Islam dapat ditaklukkan. Kita sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai bangsa yang bertuhan, khususnya bangsa Indonesia yang berpancasila, mari kita isi jiwa kita dengan takwa, dengan kesabaran, dengan kejujuran, dan dengan akhlak yang luhur. Karena dengan budi pekerti yang luhur, kita akan hidup tentram dan damai. Kita akan terikat dalam tali persatuan. Kita akan merasa persaudaraan satu sama lain. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Innakum lan tasumun nasa bi amwalikum fasa'uhum bi bastil wajhi wa husnil khuluq. Rawahul Tabrani. Sesungguhnya kamu tak akan dapat menguasai, mempengaruhi seseorang dengan harta bendamu, maka kuasailah mereka dengan muka yang berseri-seri dan dengan akhlak yang baik. Di dalam hadis lain pernah Nabi ditanya oleh Kaisar, apakah akhlak itu? Jawab beliau, akhlak itu adalah pembasmian terhadap kemaksiatan, perzinahan dan perjudian, serta menyatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Demikian tuntunan Nabi Muhammad SAW, yang mana ucapan dan perbuatan beliau sesuai dan selaras, tidak bertentangan sedikit pun. Maka marilah kita berpedoman kepada beliau SAW dan kita selaraskan amal perbuatan kita dengan norma-norma perbuatan, peraturan-peraturan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, agar kita benar-benar tergolong
dari kalangan orang-orang mukmin sesuai dengan firman Allah surah An-Nisa ayat 65, fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu hai Muhammad, takkan beriman mereka hingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim dalam perkara yang mereka selisihkan, kemudian tiada berkeberatan atas apa-apa yang engkau telah putuskan, dan mereka seyogyanya menerima dengan sepuasnya. Karena Nabi tak akan berbuat suatu atau memutuskan persoalan kecuali dengan segala kebijaksanaan dan pandangan yang tajam atas akibat-akibatnya. Justru itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah contoh tauladan bagi kita umat manusia, baik sebagai pemimpin, raja maupun presiden, panglima perang maupun rakyat biasa. Dengan mengikuti jejak langkah beliau, kita yakin akan mencapai kebahagiaan dari dunia sampai akhirat dan akan diredoi segala amal perbuatan kita, baik yang menyangkut tugas sehari-hari di bidang pemerintahan, kekeluargaan, perdagangan ataupun lainnya. Karena syariat Islam telah mengatur dengan rapi dan tertib, hanya tinggal pelaksanaan dan pengamalannya saja. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita bersama, agar kita dapat menjadi manusia yang patuh kepada perintah Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta menjadi masyarakat yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Dan semoga pula Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan usia kita dalam rangka menegakkan panji keadilan, kebenaran, kemakmuran di negara kita Republik Indonesia, dan pada saatnya kita semua diwafatkan dalam husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, ajak mengajak dalam kebajikan, ajak mengajak dalam kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.